Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andres Pero Karwayu. Saya mahasiswa dari Universitas Unifah dalam program studi pendidikan kimia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang larutan asam dan basa. Pasti kalian pernah tidak sengaja mencicipi sabun pada saat mandi atau mencicipi rasa dari jeruk. Apakah kalian pernah berpikir kenapa sabun itu rasanya pahit dan jeruk itu rasanya masam? Nah, senyawa apa sajakah yang terkandung di dalamnya? Oke, langsung saja kita masuk dalam pembahasannya. Yang pertama, kenapa jeruk itu rasanya masam? Karena jeruk mengandung ion H+ yang membuat rasanya menjadi masam. Sedangkan sabun yang rasanya pahit itu karena ia mengandung senyawa basa. Dalam senyawa basa itu terkandung ion OH- yang membuat rasanya menjadi pahit. Ada nggak sih ciri-ciri lain yang dapat membedakan antara larutan asam dan basa? Tentu ada ya. Jeruk yang rasanya masam itu karena ia menghasilkan ion H+, lalu dilarutkan dalam air dan ia memiliki pH kurang dari 7. Itu juga dapat mengubah lakmus biru menjadi lakmus merah. Sedangkan larutan basa yang rasanya pahit itu karena ia mengandung ion OH-, lalu dilarutkan dalam air dan dapat mengubah lakmus merah menjadi lakmus biru. Selain ciri-ciri yang dapat membedakan asam dan basa tersebut, larutan asam dan basa juga dapat dibedakan dengan larutan indikator alam. Larutan indikator alam adalah larutan yang mengandung senyawa organik alami dan berubah warna ketika terjadi perubahan pH dalam larutan. Contohnya pada bunga sepatu. Bunga sepatu akan berubah warna menjadi ungu ketika dalam kondisi pH basa. Sedangkan bunga sepatu di dalam larutan asam itu akan berubah warna menjadi merah. Untuk cara kerja larutan indikator alam, yaitu larutan asam atau basa, senyawa organik alam larutan asam atau basa senyawa organik alam pada larutan indikator akan mengalami reaksi dengan ion-ion H+ atau OH-. Di dalam larutan tersebut, reaksi tersebut akan menyebabkan perubahan struktur molekul atau senyawa organik, dapat mengubah warna larutan indikator yang menandakan adanya perubahan pH dalam larutan. Nah, sebenarnya senyawa apa saja yang bisa membuat larutan itu dianggap sebagai indikator alam? Biasanya, terdapat 3 senyawa umum yang bisa kita jumpai pada indikator alam, yaitu yang pertama, antosianin, yaitu terdapat pada bunga sepatu dan bunga sugetil. Yang kedua, betalain, yaitu dapat dijumpai pada umbi pit. Dan yang terakhir, yaitu kurkumin, yaitu terdapat pada kunyit.